Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim Oldeman. Klasifikasi iklim Oldeman adalah klasifikasi iklim yang berdasarkan curah hujan bulanan dan kebutuhan air pada tanaman padi dan palawija. Klasifikasi ini berkaitan dengan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan kesesuaian penanaman padi atau palawija di suatu wilayah. Di dalam klasifikasi ini terdapat 2 bulan yang dibedakan. Yang pertama, bulan basah yang memiliki curah hujan lebih dari 200 mm per bulannya, dan juga bulan kering yang memiliki curah hujan kurang dari 100 mm per bulannya. Nah, di sini terdapat juga segitiga iklim Oldeman. Nah, dapat dilihat arti dari segitiga iklim Oldeman tersebut. Yang pertama, A1, bulan basah yang lebih dari 9 bulan berurutan. B1, 7 sampai 9 bulan basah berurutan dan 1 bulan kering. B2, 7 sampai 9 bulan basah berurutan dan 2 sampai 4 bulan kering. C1, 5 sampai 6 bulan basah berurutan dan 2 sampai 4 bulan kering. C2, 5 sampai 6 bulan basah berurutan dan 2 sampai 4 bulan kering. C3, 5 sampai 6 bulan basah berurutan dan 5 sampai 6 bulan kering. D1, 3 sampai 4 bulan basah berurutan dan 1 bulan kering. D2, 3 sampai 4 bulan basah berurutan dan 2 sampai 4 bulan kering. D3, 3 sampai 4 bulan basah berurutan dan 5 sampai 6 bulan kering. D4, 3 sampai 4 bulan basah berurutan dan lebih dari 6 bulan kering. E1, kurang dari 3 bulan basah berurutan dan kurang dari 2 bulan kering. E2, kurang dari 3 bulan basah berurutan dan 2 sampai 4 bulan kering. E3, kurang dari 3 bulan basah berurutan dan 5 sampai 6 bulan kering. E4, yang terakhir, kurang dari 3 bulan basah berurutan dan lebih dari 6 bulan kering. Nah, di sini ada makna dari klasifikasi iklim Oldeman. A1 dan A2 memiliki kesesuaian untuk tanaman padi terus-menerus, tetapi produksi kurang karena pada umumnya kerapatan fluks sinar matahari rendah sepanjang tahunnya. B1, sesuai untuk padi terus-menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik, produksi tinggi apabila panen pada musim kemarau. B2, dapat tanam padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang pendek, cukup untuk tanaman palawija. C1, tanaman padi dapat sekali dan palawija 2 kali dalam setahun. C2 sampai C4, setahun hanya dapat 1 kali menanam padi. Pada penanaman palawija yang kedua harus berhati-hati dengan dan jangan jatuh pada saat bulan kering. D1, tanaman padi umur pendek 1 kali, biasanya berproduksi tinggi karena kerapatan fluks sinar mataharinya sangat tinggi. Waktu tanam palawijanya cukup. D2 sampai D4, hanya mungkin 1 kali padi dan 1 kali palawija dalam setahunnya, tergantung tersedianya air pada irigasi. Daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat 1 kali palawija, itu pun tergantung pada adanya hujan. Ya, setelah menjelaskan klasifikasi iklim menurut Oldeman, kini kita masuk ke klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson. Klasifikasi menurut Smith-Ferguson adalah klasifikasi yang didasarkan pada perbandingan bulan basah dan bulan kering.
pada klasifikasi ini berkaitan dengan tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan. Ketentuan penetapan bulan basah dan bulan kering dapat diatur dengan mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, bulan kering. Nah, bulan kering ini dengan curah hujan lebih kecil dari 60 mm per tahunnya. Dan sedangkan bulan basah adalah bulan yang memiliki curah hujan lebih besar dari 100 mm per tahunnya. Dan ada satu bulan yaitu bulan lembap, merupakan bulan dengan curah hujan antara 60 mm sampai 100 mm per tahunnya. Nah, di sini merupakan segitiga iklim Schmidt-Ferguson. Nah, makna dari segitiga tadi apa sih? Nah, maknanya yang pertama, tipe iklim A memiliki nilai Q kurang dari 14,3. Daerahnya sangat basah, dan itu contohnya di hutan hujan tropika. Nah, tipe iklim yang B antara 14,33 sampai 33,3. Keadaan iklimnya sangat basah. Contohnya yaitu hutan hujan tropika. Dan tipe iklim yang C memiliki nilai Q yaitu 33,3 sampai 60. Keadaan iklimnya daerah agak basah. Contohnya yaitu hutan rimba, daun gugur pada musim kemarau. Nah, tipe iklim yang D memiliki nilai Q yaitu 60 sampai 100. Nah, keadaan iklimnya yaitu daerahnya sedang. Contohnya hutan musim. Di tipe iklim yang E yaitu 100 sampai 167, daerahnya agak kering. Contohnya yaitu hutan sabana. Nah, di daerah yang F yaitu 167 sampai 300, daerahnya kering. Contohnya yaitu hutan sabana juga. Dan daerah yang G nilai Q-nya yaitu 300 sampai 700. Nah, daerahnya sangat kering. Tanaman yang bisa hidup contohnya padang ilalang. Nah, di daerah yang tipenya adalah H yang memiliki nilai Q yaitu lebih dari 700, daerah ini sangat ekstrim keringnya. Tanaman yang ada di sana hanyalah padang ilalang. Ya, berikut ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan data iklim untuk pertanian. Data iklim dapat diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, contoh dari kegunaan data iklim itu apa saja sih? Nah, yang pertama, mengetahui informasi curah hujan. Nah, informasi curah hujan ini dapat digunakan untuk menganalisis bahaya erosi tanah dengan metode Universal Soil Loss Equation yang disingkat USLE. Dan yang kedua, data tersebut dapat digunakan seperti data curah hujan, temperatur, kelembapan, dan tingkat erosi. Nah, di data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman. Nah, yang ketiga, kegunaannya yaitu data radiasi, suhu, kecepatan angin, tekanan uap air, dan curah hujan. Data ini dapat digunakan untuk indeks, analisis kekeringan, penentuan pola tanam, dan perencanaan irigasi dengan metode neraca air. Nah, keuntungan dari kita mengetahui informasi iklim itu apa saja sih? Nah, informasi iklim sangat penting untuk produksi pertanian yang efektif dan efisien. Nah, contohnya kita dapat melakukan pemilihan komoditas unggulan, pengelolaan air yang cermat, pengelolaan tanah yang baik, dan pemilihan teknologi budidaya yang tepat guna. Ya, contohnya seperti petani yang berasal dari Blitar yang sukses menanam tembakau
yang bernama Bapak Susminanto. Dia sudah menggeluti pertanian tembakau tersebut mulai tahun 2011. Nah, sampai sekarang beliau dapat memperkerjakan sekitar 21 orang untuk menggarap pertanian tembakaunya. Nah, mengapa beliau dapat sukses seperti itu? Karena beliau sebelum melakukan penanaman, beliau terlebih dahulu melakukan tinjauan ke tempat yang akan ditanami tembakau, sehingga tempat yang akan ditanami tembakau itu iklimnya cocok, sehingga menguntungkan bagi beliau dan bagi para petani yang lainnya. Nah, contoh yang kedua yaitu penggunaan peningkatan produksi pertanian lewat irigasi perpompaan perpipaan. Nah, tujuan dari kegiatan irigasi perpompaan dan perpipaan ini ialah memanfaatkan sumber air permukaan sebagai air irigasi bagi komoditas tanaman hortikultural dan perkebunan, serta budidaya ternak, meningkatkan produktivitas atau luas areal tanam, meningkatkan juga kesejahteraan para petani. Nah, pemanfaatannya ini memanfaatkan sumber air permukaan sebaik-baiknya di daerah irigasi maupun daerah non-irigasi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Apa sih perubahan iklim itu? Nah, perubahan iklim itu merupakan implikasi dari pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca atau greenhouse gases, atau lebih disingkat lagi GHG, dari waktu ke waktunya. GHG itu apa saja sih? Nah, contohnya yaitu karbon dioksida, metana, nitrous oksida, uap air, ozon. Nah, ini awalnya sudah tersedia di alam, namun dengan kemajuan peradaban manusia membuat meningkatnya emisi GHG tersebut. Contohnya dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini digunakan untuk industri, transportasi, pertanian, dan rumah tangga. Kemudian yaitu penebangan pohon yang tak terkendali. Nah, dari penebangan pohon ini akan membuat tanaman-tanaman yang awalnya memproses karbon dioksida diubah menjadi oksigen, namun karena pohonnya ditebangi maka karbon dioksidanya akan menumpuk dan tidak akan membuat perubahan iklim. Dan yang kedua, peningkatan produksi peternakan. Nah, kenapa kok produksi peternakan masuk? Karena pada kotoran ternak terdapat gas, yaitu gas metana, dan gas itu merupakan salah satu GHG yang dapat membuat pemanasan global. Nah, pemanasan global itu akan membuat perubahan iklim. Dan yang ketiga, sampah organik di area terbuka. Nah, kenapa kok sampah organik di area terbuka juga masuk? Karena sampah organik tersebut memiliki kadar metana yang tinggi ketika sampah tersebut mulai membusuk, yang akan mengeluarkan gas metana yang sangat besar yang dapat membuat perubahan iklim menjadi lebih cepat. Nah, kaitannya perubahan iklim dengan pertanian itu apa sih? Nah, kaitannya terdapat interaksi dua arah antara fenomena perubahan iklim dan usaha pertanian secara global. Nah, contoh interaksinya itu bagaimana? Nah, interaksinya antara pertanian yaitu dengan meningkatnya emisi GHG dan suhu pada lingkungan. Dan yang kedua, perubahan iklim berkontribusi pada produktivitas pertanian seperti tanaman, ternak, dan vegetasi hutan. Nah,
Yang ketiga, teknologi pertanian yang tepat dapat menjadi upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, efek perubahan iklim itu apa saja sih? Nah, efek perubahan iklim yaitu kenaikan level CO2 dan perubahan iklim pada tahun 1980 sampai tahun 2008. Ada sedikit dampak positifnya yaitu pada tanaman padi dan kedelai, tetapi ada juga dampak negatifnya yang masuk ke contoh pada tanaman jagung dan gandum. Nah, dan juga karena perubahan iklim ini suhu akan menjadi lebih tinggi sehingga daerah menjadi lebih kekeringan dan dapat berakibat kompleks pada tanaman individual. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena stomata akan menutup dan itu akan membuat menurunnya transpirasi dan CO2 tidak akan masuk ke dalam stomata dan tidak dapat dilakukan fotosintesis. Nah, panas yang tertahan di daun dan suhu daun juga akan meningkat, maka proses fotosintesisnya akan terhambat. Nah, efek yang ketiga yaitu bukti empirik yang membuktikan bahwa petani kesulitan menentukan jadwal tanam dengan musim hujan yang tidak menentu. Kenapa kok bisa tidak menentu? Karena curah hujannya tidak dapat dipastikan. Nah, sekarang kita membahas tentang adaptasi terhadap perubahan iklim. Adaptasi adalah penyesuaian sistem saat ini dengan kondisi iklim yang berubah. Nah, elemen produksi pertanian yang perlu diadaptasi itu apa saja? Yang pertama, sumber daya air dan tanah. Yang kedua, sistem produksi tanaman dan ternak. Yang ketiga, layanan ekosistem lanskap pertanian. Yang keempat, kualitas dan keamanan pangan. Yang kelima, struktur lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah pendapatan dan keuangan. Nah, kenapa ada adaptasi di dalam produksi pertanian itu apa sih contohnya? Nah, contohnya yaitu petani dapat memahami dan menanggapi perubahan iklim sesuai dengan pengalaman pribadi dan faktor pembatas. Contohnya air, suhu, input, dan lain-lain. Dalam sistem pertanian mereka, prinsip ini perlu dipahami untuk strategi adaptasi. Nah, di dalam adaptasi dalam produksi pertanian, tidak ada model adaptasi yang dikatakan one size fits all karena setiap daerah berbeda-beda, jadi tidak dapat diterapkan di semua daerah. Nah, itu dikarenakan kondisi agroekologi dan sosial ekonomi di suatu daerah itu berbeda-beda. Dan yang kedua, dampak nyata iklim di lokasi itu juga berbeda, sehingga tidak dapat melakukan model adaptasi kepada suatu daerah dapat juga digunakan di suatu daerah yang lain karena tiap daerah itu berbeda. Nah, contoh adaptasi pada sistem pertanaman itu apa saja sih? Nah, contohnya menggunakan varietas atau spesies yang lebih tahan syok panas dan kering. Yang kedua, pengaturan pemupukan dan menopang kualitas. Yang kualitas biji atau bibit yang akan digunakan untuk kondisi iklim di musim tanam. Yang ketiga, pengelolaan waktu dan jumlah air irigasi. Yang keempat, perluasan skala teknologi pemanenan air. Yang kelima adalah pengaturan kembali periode dan lokasi tanam. Yang keenam merupakan penggunaan informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal produksi. Stasiun penelitian milik Inggris Halley 6 harus pindah. Lokasinya di atas es dan terlalu berbahaya.
traktor dan bulldozer mengangkut modul yang beratnya berton-ton sejauh 23 km menuju daratan. Heli ke-6 terletak di atas lempengan es yang mengapung. Ada retakan yang ditemukan. Jika retakan terus meluas, sebuah gunung es bisa terlepas dari lempengan. Retakan berdampak pada nasib stasiun. Jika terpisah dari gunung es, maka stasiun pada lempengan es akan hanyut. Stasiun riset Antartika Jerman Neumayer 3 juga berada di atas lempengan gletser es. Tapi ukurannya lebih kecil dan lebih stabil. Kalau di sini es retak, stasiun akan tetap berada di daratan dan tidak akan hanyut. Dari daratan, bongkahan es terus bergeser menuju pesisir. Seberapa cepat es mencapai laut lepas tergantung dari massa dan kondisinya. Lempengan es di pesisir berfungsi seperti pembatas bagi gletser baru. Jika terlalu banyak yang retak dan patah, maka akan jadi tidak stabil. Ini bisa berarti bongkahan es meluncur begitu saja ke lautan lepas. Untuk permukaan air laut, jika ada lempengan gletser yang patah, tidak masalah, karena lempengan bisa mengapung. Tetapi es yang berasal dari daratan akan meleleh dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Beberapa bentuk lahan glasial di sekitarnya sudah rusak. Peneliti khawatir kejadian dari tahun 2002 akan terulang kembali. Saat itu, hanya dalam beberapa minggu, 2/3 lempengan es Larsen B terpecah menjadi gunung-gunung es kecil. Lahan seluas 2.600 km persegi lenyap di laut. Semenanjung Antartika turut terkena pengaruh perubahan iklim. Namun, di kawasan yang lebih dingin pun, es juga berkurang. Dua hal yang memperburuk kondisi es di Antartika, menurut para peneliti, disebabkan perubahan iklim. Arus air hangat dari barat Antartika melelehkan es dari lapisan bawah. Sementara lapisan atas lempengan es terkena angin fohn yang membentuk kolam berisi lelehan es. Kolam ini kembali membeku di musim dingin. Tapi es tersebut memiliki konsistensi yang sama sekali berbeda dari es gletser biasa. Lebih lunak, es yang meleleh dan membentuk kolam terus berulang dari tahun ke tahun. Dan ini membuat es menjadi lunak. Stasiun penelitian Heli ke-6 akan tutup selama 8 bulan. Misi penyelamatan saat musim dingin tidak bisa dilakukan di Antartika. Dan tidak ada yang bisa memprediksi sebelumnya bagaimana kondisi es di masa depan. Ya, setelah mengenal adaptasi, kita masuk ke mitigasi perubahan iklim. Nah, mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim yang melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK atau gas rumah kaca. Nah, contoh program mitigasi dari pemerintah yang pertama adalah penggunaan varietas padi emisi gas CH4 atau metana yang lebih rendah. Karena jumlah anakan yang lebih tinggi akan membuat eksudat dan biomasa akar meningkat, dan itu akan membuat emisinya menjadi lebih tinggi. Nah, caranya dengan apa? Menggunakan varietas padi seperti IR64, Dodokan, Tukat Balian, Batanghari, Ciherang, dan Inpari. Karena ada beberapa tanaman padi yang memiliki emisi sedang seperti padi sawah, padi pasang surut, dan padi toleran rendaman. Dan ada salah satu bibit padi yang memiliki emisi yang sangat tinggi, yang merupakan contoh padi yaitu padi hibrida.
Yang kedua yaitu pengelolaan sistem irigasi pada sawah. Kenapa kok sistem irigasinya diatur lagi? Karena emisi CH4 pada kondisi tergenang akan lebih besar dibandingkan dengan kondisi kering. Nah, dapat digunakan cara pengelolaan irigasi sawah yaitu pengairan berselang, yaitu intermittent, yang menekan angka emisi tersebut. Caranya seperti apa? Nah, lahan padinya dikeringkan pada usia 15 sampai 20 hari dan juga 30 sampai 35 hari setelah masa tanam, dan yang terakhir dikeringkan lagi pada saat menjelang panen. Nah, cara yang ketiga ada lagi yaitu optimasi lahan tanpa bakar. Nah, jadi setelah batang-batang padi yang sudah dipanen tadi diambil benih-benih padinya atau biji padinya, tanaman padi ini tidak langsung dibakar gitu aja, tapi kita manfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, kemudian ternaknya yang mengeluarkan kotorannya dijadikan biogas. Nah, yang keempat yaitu ada pengembangan perkebunan di lahan non-hutan dan lahan terdegradasi. Nah, kenapa kok lahannya yang dipilih yang lahan terdegradasi? Kenapa tidak yang subur? Nah, itu dikarenakan karena lahan yang subur itu digunakan untuk menanam tanaman padi atau tanaman pangan, sedangkan tanaman yang terdegradasi tersebut, yang lahannya terdegradasi itu tidak terlalu subur sehingga dapat digunakan untuk tanaman perkebunan. Contohnya perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan kakao. Mengapa digunakan itu? Karena pada tanaman berkayu atau tahunan tersebut itu dapat menyerap karbon yang dapat membuat gas emisi itu menjadi lebih berkurang. Nah, cara yang kelima itu apa? Yaitu penggunaan limbah untuk biogas dan kompos. Nah, seperti cara yang ketiga tadi, ini merupakan lanjutan dari cara yang ketiga. Jadi dari batang padi yang sudah diambil biji-bijinya, yang sudah diberikan kepada ternak. Nah, itu nanti ternak yang mengeluarkan kotoran kotorannya itu dijadikan biogas. Nah, setelah dijadikan biogas, kotoran yang sudah tidak memiliki gas lagi, memiliki gas metana, diambil dan dapat dijadikan kompos pada tanaman. Nah, sekian presentasi saya mengenai agroklimatologi. Sekian, terima kasih. Tak henti kau kejar aku, manfaatkan kekayaan bahasamu, berharap efek tertentu lewat majas kau lancarkan jurusmu. Yang pertama personifikasi, kau bandingkanku dengan